Menjadi ibu bekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga selalu menjadi dilema bagi seorang wanita. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi sebuah dilema tersebut? Dan pada hari ini kita akan bahas tuntas di TOT, Tips and Trick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Rere Citra dalam acara TOT, Tips and Trick. Dan di episode perdana kali ini bertepatan dengan Hari Ibu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat di luar sana, ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga. Karena ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang tentu sangat luar biasa, ibu yang hebat, wanita karir yang super sukses. Siapa dia? Ini dia Ibu Dr. Ana Sopana, SEMSI, AK, CSME. Halo Ibu Ana, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Ibu, hari ini adalah hari Ibu nih ya. Tapi sebelum kita mau berbincang-bincang lebih jauh lagi, saya pengen kenalan dulu sama Ibu Ana. Sibuknya apa? Sekarang lagi ngapain? Mau Ibu Ana bisa bicara? Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Ika Wiga dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya diundang oleh host yang super cantik Mbak Rere ya. Dan hari ini kita akan sharing tentang Hari Ibu gitu ya. Dan saat ini kesibukan saya selain sebagai dosen, jadi dekan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Malang, juga sebagai bendahara umum di Ika Wiga. Wah, selain itu ada lagi nggak Bu? Dan ini program dari Ika Wiga ya. Iya. Dan tentunya banyak kesibukan yang lain seperti di Forum Dosen Akuntansi Publik, saya kebetulan sebagai Sekjen FDAP, dan juga di beberapa organisasi sosial lainnya agar hidup ini imbang, mencari uang dan juga bermasyarakat. Wah, keren sekali ya. Ternyata banyak sekali kesibukan dari Bu Ana ya nggak? Saya kira Ibu Ana cuma hanya sebagai dekan aja, ternyata enggak Ibu ya, masih banyak sekali kesibukannya. Nah Ibu, sebelum kita jauh lagi membahas tentang apa sih yang namanya cantik dan juga inovatif ya, di Hari Ibu ini saya mau bertanya, siapa sih sebenarnya sosok seorang ibu atau seorang wanita yang Bu Ana kagumi itu siapa? Siapa ya? Siapa yang kira-kira? Pastinya kita semua punya tokoh idaman masing-masing ya. Yang jelas ibu saya sebagai wanita yang paling menginspirasi menurut saya, karena beliau telah melahirkan saya, membesarkan saya, dan juga sampai saya di posisi saat ini. Ibu saya seorang petani, bekerja di sawah, tetapi semangatnya luar biasa. Kalau sudah punya keinginan, cita-cita, bekerja keras bagaimana bisa mewujudkannya, dan itu ternyata menular ke saya. Meskipun saya seorang anak tunggal, yang katanya image-nya anak tunggal itu manja, not for me. Artinya saya meskipun anak tunggal, saya bekerja keras. Saya mungkin kali bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Tidak manja ya? Tidak manja gitu. Selain Ibu, apakah ada wanita yang menginspirasi Bu Ana? Yang pasti banyak pahlawan wanita, tapi saat ini yang paling saya suka dan paling saya tonton acaranya adalah Mbak Nana Najwa Shihab. Wow. Jadi narasi adalah salah satu acara yang insya Allah tidak terlewatkan ya. Jadi kalau tidak nonton di TV, di YouTube ya, karena keren banget nih Mbak Nana. Selain juga cantik, pintar, dan juga pendidikan itu menjadi sebuah komitmen yang tinggi dan tentunya keluar dari zona yang nyaman. Betul sekali ya, sama Bu, saya juga sangat mengagumi yang Mbak Nana itu ya, sangat kritis juga orangnya ya. Dan tentunya di luar sana para ibu-ibu juga mempunyai sosok yang berbeda-beda, tentunya siapa wanita yang dikagumi. Nah Bu Ana tadi sudah cerita, Bu Ana orangnya sibuk banget. Selain akademisi, Bu Ana pasti juga sebagai ibu rumah tangga kan di rumah ya, Punya pasti. satu perempuan cantik. Wah, putri cantik tunggal ya, sama kayak Bu Ana dong ya. Bu Ana tunggal, saya juga tunggal. Nah Bu, biasanya di luar sana stigma masyarakat itu mengatakan bahwa seorang ibu itu tidak boleh bekerja. Kalau menurut Bu Ana dari segi seorang akademisi nih, gimana pendapatnya? Baik, kalau menurut saya nih Mbak Rere ya, kalau dari pandangan saya dulu nih, kalau pandangan saya, kalau perempuan harus mandiri. Jadi kita tidak boleh tergantung ya sama pasangan kita. Jadi karena bagi saya kalau perempuan
rumah juga tetap menjalankan sebagai kewajiban seorang ibu dan juga tentunya seorang Dan itulah hebatnya perempuan atau wanita. betul sekali. Nah, tetapi ibu akhirnya memutuskan untuk bekerja. Nah, apa sih yang apa ya pikiran Bu Ana, atau misalnya oke lah sekarang aku memang harus bekerja. Nah, apa yang membuat ibu untuk memutuskan hal itu? Yes, saya punya banyak cita-cita dan juga punya mimpi tentunya ya. Setiap orang mimpinya pasti beda-beda. Saya punya banyak mimpi dan salah satu mimpi saya adalah bisa keliling dunia. Wow, keliling dunia naik sekali ya. Sudah berapa dunia ibu yang dikelilingi? Baru 27 negara. Baru 27 negara. Saya aja baru satu di Indonesia. Wah, itu tidak masuk Indonesia. Negara pun negara kita tercinta. Yes. Nah, apalagi bu? Jadi selain itu tadi saya sudah ngomong kita harus punya kemerdekaan secara finansial ya, sehingga kita membantu orang tua kita, membantu keluarga kita aman gitu kan, karena kita bekerja. Dan pastinya harus ridho sama pasangan kita dong ya. Nah, kalau nggak diridhoi kan nggak enak. Tetap harus meminta izin. Nah, makanya kan komitmen di awal ketika mau menikah harus sudah deal dulu. Ya nanti saya setelah menikah tetap bekerja loh ya, tidak boleh harus hanya mengurus anak gitu. Ya, jadi harus tetap dengan seizin pasangan ya, seperti itu. Kalau misalnya kita mau memutuskan untuk bekerja, tiba-tiba pasangan tidak gitu ya, kan nggak ada ridho juga nggak bisa apa namanya ya, jalannya juga pasti nggak akan terus aja bu ya, seperti itu ya. Jadi memang itu adalah sebuah pilihan ya ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu hebat boleh kok memutuskan untuk tetap bekerja ataupun memutuskan untuk tetap menjadi seorang ibu rumah tangga, karena semua juga pasti ada resikonya masing-masing. Betul sekali. Nah itu tadi Bu Ana ya, ternyata memang tidak mudah kalau misalnya kita memutuskan untuk tetap bekerja dengan kita sudah punya rumah tangga. Pastinya kan suatu hal yang sangat apa ya, susah-susah gampang dibilangnya, tetapi pasti harus ada tahu porsinya masing-masing. Tapi kalau Bu Ana nih, gimana sih caranya mengatur waktu atau membagi mungkin ya, membagi waktu, bagaimana mana yang urusan rumah tangga atau mana yang urusan pekerjaan, itu bagaimana itu sih? Nah, ini penting ya, misal para sobat Wika-Wika, kita karena kita sibuk maka harus bisa membagi prioritas, strategi dan prioritas, mana yang harus saya lakukan, mana yang bisa diwakilkan oleh tim saya, mana yang harus saat ini ngurus anak dan juga ngurus pekerjaan. Jadi intinya adalah kita tahu ya mana yang saat ini harus diselesaikan dulu, mana yang bisa dipending, karena ketika kita bekerja pasti banyak masalah nih Mbak Rere. Nah ketika masalah banyak, pastinya kan kita juga akan menyelesaikan masalah itu. Nah masalah mana dulu yang harus kita selesaikan? Tentunya kita yang sudah tahu oh ini prioritas harus segera diselesaikan, oh yang ini bisa besok pagi dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah strategi dan prioritas. Yang kedua adalah komunikasi. Dan komunikasi itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa lancar dalam semuanya, baik urusan pekerjaan maupun juga keluarga dan juga rumah tangga adalah di komunikasi. Jadi kalau ada masalah, ayo kita komunikasikan dengan pasangan kita dan juga Iya, betul. Karena memang nggak mudah kalau misalnya kita menghadapi namanya masalah miskomunikasi ya, apalagi kalau misalnya anak kita sudah dewasa ya Bu ya. Iya. Kebetulan juga anak yang Bu Ana udah dewasa, sudah remaja. Pastinya kan masalah komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, pernah nggak Bu Ana, tapi kalau misalnya Bu Ana membagi waktu nih, sudah tahu nih, misalnya nih, kan Bu Ana anaknya udah kelas berapa atau sudah kelas 2 SMA. Waktunya misalnya ada urusan sekolah. Bu Ana sudah janji mau ikut nih ya, tapi pada saat mau berangkat tiba-tiba gitu ya, deng. Terus bosnya atau atasan Bu Ana atau mungkin Pak Rektor gitu ya, telepon Bu Ana, Bude kan harus segera ke kampus detik ini saat ini juga. Apa yang Bu Ana lakukan? Ini pilihan sulit Iya, ya. betul sekali. Gimana? Nah biasanya saya komunikasi juga terhadap anak saya, dan anak saya tahu persis ya kapan ketika mamanya itu bisa diganggu, artinya bisa waktunya longgar atau memang ini harus bekerja. Jadi karena anak saya juga sudah besar, beberapa hal ini sempat terjadi. Jadi saya udah janji nemenin dia di sekolahnya, ternyata ada urusan pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan. Saya akan ngomong kalau anak saya itu oke mah nggak apa-apa, ya saya pergi. Tapi kalau anak saya udah harus sekolah, saya juga akan memilih anak saya tentunya karena itu juga pilihan untuk seorang ibu ya yang pasti harus mendampingi anaknya. Tapi alhamdulillah selama ini semuanya fan-fan. Jadi anak saya tahu oh ini memang batasan yang bisa toleransi atau yang memang harus saya bekerja. Jadi memang sebagai anak juga susah ya, harus memahami. Artinya antara orang tua dan juga antara anak itu juga harus saling memahami seperti itu Bu ya. Jadi Dan anak saya itu
saya selama ini tidak pernah berbohong. Jadi saya mending jujur. Jadi kalau memang saya sedang sibuk atau menyelesaikan sesuatu, saya janji sebentar 10 menit lagi mama kerjakan seperti itu. Jadi yang penting adalah komunikasi. Betul. Jadi memang kalau misalnya ada miskomunikasi harus segera diselesaikan ya, karena memang tetap penting. Walaupun kita memilih sebagai ibu bekerja, tetapi rumah tangga juga harus menjadi prioritas juga tentunya. Keluarga nomor 1 dong. Oh, keluarga nomor 1, betul sekali. Yes. Jadi ibu walaupun misalnya lagi sibuk, anak juga bisa mengerti kan pastinya. Tapi pernah nggak sih Bu, suatu saat atau suatu hari gitu keluarga merasa keberatan dengan kesibukan Bu Ana? Jujurnya pernah sih ya, saya protes kamu kerja terus sih gitu. Katanya cari uang buat aku pengen ditemenin kan gitu. Tapi alhamdulillah bisa diatasi. Jadi misalnya nih hari Minggu itu adalah waktu untuk keluarga kan, ternyata hari Minggu saya harus bekerja, pasti saya ganti dengan hari yang lain. Jadi tetap quality time penting gitu Mbak. Jadi harus quality time tetap ya. Tapi pernah juga ya pasti mereka merasa keberatan ya. Tapi kalau misalnya saat keberatan gitu, utamanya pas hari Minggu ya, Oh, iya. hari weekend itu harus bekerja. Kalau hari biasa sudah selesai persoalan izin. jadi kalau misalnya pas waktu harus quality time, tapi Bu Ana harus memilih waktu untuk bekerja, itu harus sangat mengerti ya. Tapi Sangat pastinya mengerti. pernah keberatan juga ya mereka. Pernah, Ya? dan harus diganti hari ini. Jadi kalau misalnya hari Minggu biasanya kita makan di luar ya, bersama ngopi atau makan quality time ke salon bareng dan lain sebagainya. Kalau pas nggak bisa hari Minggu, saya ganti dengan hari lainnya. Begitu. Jadi harus tetap ya. Jadi kalau misalnya nih, oke, aku janji nih hari Minggu Bu, kita keluar ya Maya. Oke, keluar gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba hari Minggu Bu Ana harus bekerja, sedangkan sudah janji. Udah diganti ya nanti hari lain gitu ya. Ya alhamdulillah dan syukurnya sebagai seorang anak mengerti sekali bagaimana kesibukan Bu Ana ya. Tapi kalau pasangan pernah nggak? Pernah protes juga nggak sih Bu? Pastilah. Ih, Ya kan? aku nih ditinggalin terus ya kayaknya ya. Sibuknya setengah mati, aku dianggurin gitu ya. Diajak dong ya. Oh, Kalau pas betul. kerja weekend harus ikut. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat ya, kalau saya kantornya sampai hari Sabtu ya. Jadi kita aman. Pokoknya hari Minggu hari keluarga. Jadi harus kalaupun harus bekerja harus bawa keluarga. Betul. Kalau bawa anak nggak mungkin, kalau bawa pasangan masih mungkin ya Bu ya. Mungkin lah bawa anak. Masa nggak mungkin? Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang saat bekerja di hari weekend mungkin ya, tapi memungkinkan untuk sambil bawa keluarga, it's okay Bu ya. Apalagi kalau misalnya cuma ketemu sama relasi di tempat ngopi atau di tempat di kafe sambil beda meja, it's okay dong betul. ya. Jadi memang harus pintar-pintar sebagai seorang ibu bagaimana cara mengatur waktu antara pekerjaan dan juga antara keluarga. Tapi dengan kesibukan yang begitu padat, tidak menyurutkan bagi wanita harus tetap menjadi tampil cantik dan juga inovatif. Nah, Bu, kata kunci nih, cantik dan inovatif. Menurut Bu Ana, versinya Bu Ana, seorang wanita atau ibu yang cantik dan inovatif itu seperti apa? Kalau saya sih inner beauty dong ya. Tapi secara umum orang cantik itu kalau lurus, putih, Seksi terus gitu ya. seksi kayak Mbak Rere. Secara umum, tapi kalau saya lebih penting inner beauty, apa yang ada dalam pikiran kita ya. Cantik itu tidak serta-merta hanya physically, tetapi juga pikiran yang positif itu bagian dari kecantikan. Kalau kita selalu berpikir positif, maka alam pun akan berpikir positif tentang kita. Katanya ketua Ika juga ya, selalu menginspirasi kita Jadi semua. apa yang namanya kalau inner beauty, apa yang kita pikirkan aura kita akan terpancar. Wow. Seperti itu ya. Jadi cantik tidak harus menjadi putih atau seksi ya. Tapi seorang yang mungkin kulitnya juga sawo matang juga tetap bisa cantik. Saya putih atau sawo matang nih? Kalau Bu Ana mah putih cantik kayaknya ya. Terima kasih. Kalau sebagai seorang ibu yang inovatif, apa inovatif dari versi Bu Ana itu apa? Kreatif. Jadi melakukan sesuatu yang baru ya, keluar dari sesuatu yang biasa, out of the box. Nah ini yang penting. Jadi menciptakan sesuatu yang baru ketika Anda berada di sebuah organisasi. Contohnya, saya dulu pas jadi ketua program studi akuntansi nih, ya kan, bisa menghasilkan output akreditasi A. Ini kan keren ya menurut saya sih. Dan untuk bisa keren itu kan pasti banyak keberagaman, banyak inovasi yang dilakukan. Misal harus ada event setiap bulan, harus ada event unggulan. Nah, event unggulan ini bisa menjadi sesuatu yang memang inovatif. Apa misalnya dulu Senmas OIC itu lahir ada di zaman
Jadi ciri khas Yes, gitu ya. ada legacy ya Yes. kalau bahasanya. Ada legacy. Oh iya, berarti dulu akreditasi A zaman keprodenya Bu Ana gitu kan. Ada Setnas OISI zaman keprodenya Bu Ana. Nah sekarang nih saya jadi dekan, saya menciptakan apa istilahnya kegiatan baru namanya Festival Ekonomi dan Bisnis ya. Dan itu ada di zaman saya. Jadi kemarin tahun pertama ada sama Agustusan virtual. Itu juga program-program unggulan saya. Itu adalah Intinya pada saat Ibu Ana mungkin nantinya sekarang jadi dekan ya, siapa tahu Bu Ana menjadi rektor gitu ya. Jadi ada kesan tersendiri ya bahwa pada saat Ibu Ana menjabat sebagai dekan fakultas, wah ini ada program ini, wah yang lahir ketika yang saya lahir, jadi ya, betul. pimpinan kan Ya, gitu. jadi sebelum ini lahir pada saat Bu Ana menjadi dekan nih, program ini lahir pada saat ada Bu Ana. Nah seperti itu ya. Itulah namanya kreatif. Betul. Jadi menjadi akhirnya ciri khas atau legacy dari kata Bu Ana ya, bahwa kita juga harus butuh yang namanya ide-ide kreatif apa yang mungkin harus berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu ya Bu ya. Dan pemirsa juga dong. Oh iya, dan pasti pemirsa Sobat dan juga Tiga sobat Mega. 3 Mega di rumah juga harus punya ide-ide kreatif atau inovatif. Jadi walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga harus tetap berpikir inovatif ya. Kalau ibu rumah tangga apa ya? Kita berpikir kreasi dong, makanan. Kalau misalnya kita cuma beli kentang nih, kentang biasanya tinggal digoreng aja atau dibuat sop biasanya ya. Gimana caranya kentang ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang bisa dijual mungkin dengan harga yang mahal gitu ya, yang lux gitu ya, jadi lux. Atau mungkin sebagai keluarga atau anak ini, wah mah ini apa sih mah? Ternyata kentang ya, mereka nggak ngerti ternyata itu bahannya kentang. Asalnya awalnya mungkin anaknya kan sekarang sering banget Bu kalau misalnya kita jumpai seorang anak kecil yang nggak suka sayur kan. Nah inovatif seorang ibu dibutuhkan di situ. Iya, betul. baik ibu rumah tangga maupun wanita. Iya, jadi memang kedua ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga harus punya pikiran inovatif sendiri-sendiri. Yes. Tentunya menjadi seorang ibu atau wanita yang cantik dan inovatif itu tidaklah mudah ya. Nah, Bu Ana punya nggak tips and trick untuk sobat 3 Mega di rumah bagaimana cara menjadi wanita yang cantik dan inovatif? Versi saya ya. Versi Bu Ana tentunya. Baik, untuk sobat Tiga Mega, kalau yang pertama menurut saya itu harus positif thinking ya. Jadi kalau kita berpikir positif maka akan menjaga ya kesehatan mental, jiwa dan raga. Jadi jangan pernah berpikir negatif, apalagi berbuat negatif. Berpikir pun enggak boleh gitu ya. Nah, yang kedua harus menjaga keseimbangan tubuh ya, pola makan tentunya. Hari-hari makannya sehari berapa kali nih? Saya makan sehari mungkin 1 kali aja Bu, cukup ya. Berarti menjaga pola makan, pola olahraga nih, Betul. suka zumba kan? Suka Bu, zumba suka sekali karena seminggu setiap hari Dan bukan harus zumba. konsisten ya. Iya. Nah, ini dibutuhkan konsisten dan komitmen yang tinggi. Kemudian juga menjaga pertemanan juga penting. Jadi kita bagaimana mungkin tidak punya musuh. Katanya nih 1000 teman kurang daripada 1 musuh. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu benar-benar harus menjaga korelasi, hubungan, harmonisasi dengan semuanya dari atas sampai bawah ya. Kalau saya pimpinan dekan ada di tengah-tengah, bagaimana saya bisa menjaga hubungan dengan pimpinan saya ya, rektorat maupun bawahan saya juga Polri, maupun dengan semuanya tukang parkir, satpam dan polisi. Itu penting sekali. Paling nggak ada 3 itu ya tipnya. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang inovatif Bu, ada apa ya? Ada tips yang lebih menjurus nggak? Apa sih? Bagaimana caranya? Atau misalnya sobat 3 Mega bingung nih, aku bingung mau jadi wanita kreatif, ibu-ibu kreatif inovatif itu seperti apa? Gimana? Yang pertama harus percaya diri dulu. Pede ya kan, ya guys ya. Kalau pede, percaya diri pasti semuanya auranya akan keluar. Yang kedua selain percaya diri, kita harus terus belajar ya, belajar sepanjang hayat. Bahkan ada pepatah belajar sampai negeri Cina. Yeah. Ya, itu saking pentingnya belajar. Nah, kayak saya nih, saya tuh selalu mengupgrade ilmu ya keprofesian saya sebagai seorang akuntan. Dan pastinya selain belajar inovasi, kita juga harus terus bergerak. Jadi jangan diam diri ya, bergerak dengan mencari menambah relasi dengan berorganisasi. Saya paling senang, nggak bisa diam gitu. Kalau tahu anak semana pasti orangnya aktif ya, aktif kreatif. Jadi saya banyak sekali organisasi yang saya ikuti. Apa sih tujuannya? Saya mencari relasi, mencari teman baru. Biasanya kalau sudah banyak relasi, kita kalaupun mau bisnis itu lebih mudah kan, punya jaringan di Jaknas. Saya juga ada di profesi saya di FDAP maupun juga di organisasi kemasyarakatan. Saya pun ikut
juga ikut PKK loh Mbak Rere. Wah, Seperti meskipun itu. sibuk juga menjadi ibu PKK ya, luar biasa ya. Jadi misalnya di luar sana sibuk menjadi dekan, di rumah menjadi ibu PKK ya. Betul, karena memang harus seimbang itu tadi ya, harus tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilakukan, itu juga harus tahu. Nah, kalau bagi saya seorang yang cantik itu memang harus ini ya, tirus ya. Seorang yang cantik itu harus versi media. Versi media. Media perusahaan yang jualan Karena saya tuh produk gitu sebel ya. banget gue kalau misalnya di luar sana itu banyak sekali orang yang menilai bahwa orang yang nggak tirus, nggak kurus itu nggak cantik bu. Saya tuh sebel banget ya. Korban iklan ya. Betul. Biar produknya laku ya. Betul, kayaknya seperti itu ya. Atau kalau Bu Ari ini sering juga nggak pergi-pergi ke rumah kecantikan gitu bu? Kadang-kadang Kan, ya sebulan sekali lah. Perlu bu ya, namanya Me kita time, merawat iya, diri gitu merawat ya. Masa iya kita facial, betul? gitu Masa kan. iya kita sebagai memilih sebagai seorang ibu bekerja, terus tetap juga kita apa ya kayak bulu-bulu gitu ya, apa ya surung gitu Harus aja kan cantik nggak dong harus ya. cantik ya. Biar mahasiswanya senang kalau diajar. Betul. Betul Pulang ya. pulang ke rumah juga tetap dengan wajah yang ceria dan juga cantik ya, segar gitu ya. Itu yang sangat penting pastinya betul. Dan pastinya kalau misalnya kita mau tampil cantik tetap harus menjaga namanya kebugaran tubuh, olahraga rutin gitu ya, jaga pola makan. Yang penting adalah konsisten gitu ya Bu ya. Nah, Bu Ana sekarang kan apalagi kita lagi dihadapkan dengan masalah pandemik seperti ini. Ada nggak sih Bu bedanya saat Ibu Ana menjadi ibu yang bekerja di saat pandemi sama sebelum pandemi? Yes. Jadi saya diangkat jadi dekan itu masih ingat betul 16 Maret. 17 Maret itu sudah lockdown di kampus ini. Jadi benar-benar saat itu saya harus berpikir bagaimana program saya tetap jalan meskipun harus bekerja dari rumah, WFH. Jadi yang paling membedakan ketika pandemi saat itu pertama kali 3 bulan full benar-benar kerja dari rumah ya. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka kita belajar yang namanya teknologi Zoom ya. Akhirnya belajar bagaimana mengoperasikan Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Artinya apa? Akhirnya kita harus terus mengupdate. Nah saat itu tuntutannya adalah teknologi ya kan. Jadi kalau kita mau hidup bertahan ya harus berdampingan dengan teknologi. Jadi yang paling membedakan yaitu. Jadi sisi positifnya itu ya, teknologi lebih cepat berkembang. Dan karena WFH saat itu meeting itu sehari bisa 5 kali Mbak Rere. Kalau dulu kan sebelum ada WFH pandemi itu meeting paling pewanter sehari mungkin 3 kali ya. Saat pandemi bisa 5 sampai 6 kali ya pagi. Karena nggak perlu moving gitu ya. Tapi badannya jadi gendut nih, makan terus di rumah. Gitu. Duduk makan, bangun tidur makan, Zoom makan di depan makanan. Iya, lah begitu itu paling membedakan. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah normal, sudah bekerja di kantor ya hampir 100%. Jadi sekarang sudah masuk di kantor terus ya Bu ya. Nah pastinya tentu pada saat pandemi yang saya rasakan atau mungkin para ibu-ibu di rumah Sobat Ika Mega juga rasakan bahwa yang paling penting adalah saat kita waktu pandemi itu kita juga banyak waktu untuk keluarga gitu ya. Sambil kita Zoom, sambil kita ngobrol sama anak, video di off kan gitu ya. Oh iya gitu ya. Tapi kangen banget loh ngajar secara offline ya dengan mahasiswa ya. 2 tahun nggak pernah ketemu. Jadi sebulan, 2 bulan oke, 3 bulan oke. Makin lama makin bosan juga. bosan jujurnya bosan. Saya kangen sama mahasiswa. Ya karena Bu Ara juga kan setiap hari beraktualisasi dengan mahasiswa, dengan relasi dan sebagainya, sehingga pandemi itu sangat berpengaruh Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita menuju ke tema hari ini adalah tema cantik dan inovatif. Ada nggak Bu Ana pesan-pesan untuk mama-mama muda atau ibu-ibu yang di luar sana yang memilih sebagai wanita bekerja ataupun yang memilih sebagai ibu rumah tangga? Yang pertama, yang tahu tentang dirimu, yang tahu tentang kesuksesanmu adalah diri kamu sendiri. Jadi harus tahu saya ini seperti apa. Ya, tahu diri. Nah, disitulah kita akan menentukan bahwa saya akan bekerja. Saya akan memilih jadi ibu rumah tangga karena kita yang tahu. Saya tidak mungkin tahu Mbak Rere itu sama dengan saya memilih bekerja, tapi ada Rere yang lainnya yang memilih memang jadi ibu rumah tangga. Jadi yang pasti harus diri kamu yang memutuskan, saya akan bekerja, saya akan jadi ibu rumah tangga. Jadi diri sendiri yang harus memutuskan. Yang kedua, kalau sudah komitmen akan bekerja maka harus fokus gitu ya, komitmen
kedua selain komitmen, yang ketiga tadi adalah komunikasi juga tetap harus dijaga. Jadi pasti dalam perjalanan ada kerikil-kerikil ya, dengan pekerjaan, dengan keluarga. Itu harus bagaimana dengan komunikasi yang baik para ibu-ibu muda selesaikan, karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kalau kita sudah komunikasi. Datangi kalau ada masalah, mungkin dengan pimpinan, dengan bawahan, semuanya dengan baik. Yang keempat adalah kita harus punya me time juga. Betul sekali, itu pentingnya. Me time, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk dengan keluarga, itu juga penting. Kadang-kadang saya juga mau pergi sendiri ya, yang benar-benar menikmati diri saya sendiri. Shopping, ya, gitu ya. shopping paling seneng nih perempuan ini ya. Jadi kadang-kadang ada jargon loh, workshop. Tahu nggak nih Mbak Rere workshop itu? Workshop itu kan kerja sama, Bu. Enggak, workshop itu suami bekerja loh, istrinya shopping. Wah, benar sekali Setuju ya. nggak ya? Setuju Setuju banget banget ya. nih. Tolong dengarkan bapak-bapak di luar sana, Sobat Tiga Wiga yang lagi menjadi seorang bapak ya. Penting workshop, bapak work, ibu shop, betul ya? Gitu. Ya, Ya, setuju banget. setuju. Tidak ada perempuan yang nggak suka shopping loh ya. Nggak ada. Tidak ada perempuan yang nggak suka perawatan, pastinya suka semuanya. Jadi itu pesan-pesan untuk mama-mama muda di luar sana. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Silakan pilih, tentukan pilihanmu sendiri dan komitmen terhadap apa yang telah dipilih. Ya, itu adalah pesan dari ibu anak untuk mama-mama muda dan juga ibu-ibu cantik di luar sana, ibu-ibu hebat yang sudah memilih bagaimana saya harus memilih menjadi ibu rumah tangga ataupun sebagai ibu bekerja. Karena semua balik lagi seperti yang saya sudah bilang bahwa setiap pilihan pasti akan ada resikonya masing-masing. Luar biasa ya pesan-pesan untuk ibu muda dari Bu Ana tadi. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Mbak Rere. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari ibu ini ya. Bu Ana masih tetap menjadi ibu yang hebat dan juga wanita karir yang sukses. Terima kasih Semoga para sobat Ika Wiga, Iya. selamat hari ibu untuk para ibu hebat di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana, semoga sukses selalu Amin. dalam berkarya dan juga dalam rumah tangga dan juga Amin, ya keluarga. Rabbal. Terima kasih Bu Ana. Ya Sobat Ika Wiga, itu tadi bincang-bincang kita bersama ibu dekan yang cantik, wanita yang hebat dan sukses ya, dengan karirnya tentunya. Dan Sobat Ika Wiga, saya ingatkan lagi bahwa ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga memang dua hal yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama pekerjaan yang sangat mulia. Jadi jangan terperangkap oleh stigma karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya. Jadilah ibu yang bahagia, yang bisa menghargai pilihan, menjadi versi yang baik dari dirinya, mengasuh anak dan keluarga dengan penuh cinta. Baik, sampai jumpa di TOT episode selanjutnya. Saya Rere Citra